Dominasi tanpa hasil yang sering menjadi ciri permainan timnas Indonesia, kembali terjadi pada timnas U17 ketika melawan Malaysia di Piala AFF U17 Kamis, 16 April tahun 2026. Kekalahan 0-1 dari Malaysia di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, menjadi tamparan keras bagi timnas Indonesia U17. Dalam laga grup A Piala AFF U17 2026 itu, Garuda Muda sejatinya tampil dominan sejak awal pertandingan. Anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto mampu menguasai bola, menekan, dan membuat Malaysia kesulitan mengembangkan permainan. Namun, dominasi tersebut kembali tidak dibarengi dengan efektivitas. Masalah ini terasa seperti pola yang berulang. Pendekatan permainan yang mengedepankan kontrol dan dominasi sering kali justru berujung pada kebuntuan. Dalam beberapa periode kepelatihan tertentu, gaya menguasai tapi tidak mematikan, seolah menjadi trademark indah secara permainan, tetapi miskin hasil. Final PES jadi akar masalah. Salah satu biang utama kegagalan Indonesia terletak pada buruknya kualitas final PES. Umpan terakhir yang seharusnya menjadi pembeda justru sering tidak tepat sasaran. Koordinasi lini depan belum padu. Banyak momen ketika pemain terlalu cepat melepas umpan tanpa kalkulasi matang. Alih-alih menciptakan peluang bersih, bola justru mudah dipatahkan oleh pertahanan lawan. Situasi ini mempertegas masalah klasik. Indonesia mampu membangun serangan dengan baik, tetapi gagal menyelesaikannya. Dominasi berhenti di sepertiga akhir lapangan, tanpa produk akhir yang benar-benar mengancam. Detail kecil, dampak besar yang sering lepas dari perhatian. Di tengah dominasi Indonesia, Malaysia justru menunjukkan efektivitas. Satu peluang dari bola mati mampu mereka konversi menjadi gol. Berawal dari sepak pojok Nur Azam, bola disambut tandukan Muhammad Fares pada menit ke-33. Padahal, posisi Fares tidak sepenuhnya ideal. Namun, lemahnya pengawalan dan kurangnya fokus membuat peluang itu berbuah gol. Ini menegaskan bahwa dalam sepak bola, detail kecil sering menjadi penentu. Ketika dominasi tidak dibarengi konsentrasi penuh, satu momen saja cukup untuk mengubah hasil. Finishing tumpul dan evaluasi mendalam. Masalah terbesar lainnya adalah finishing yang tumpul. Indonesia sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol. Pengambilan keputusan di depan gawang masih menjadi kelemahan. Ada yang terlalu lama menahan bola, ada pula yang terburu-buru menembak. Ditambah penampilan solid kiper lawan, semua peluang pun berakhir sia-sia. Kekalahan ini kembali menegaskan realitas yang sama. Dominasi tanpa efektivitas tidak akan menghasilkan kemenangan. Jika pola ini terus berulang, maka bukan hanya aspek teknis yang perlu dievaluasi, tetapi juga pendekatan permainan itu sendiri. Garuda Muda perlu menemukan keseimbangan antara kontrol permainan dan ketajaman. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan soal siapa yang paling lama menguasai bola, tetapi siapa yang paling efektif memanfaatkannya. Dominasi tanpa hasil yang sering menjadi ciri permainan timnas Indonesia, kembali terjadi pada timnas U17 ketika melawan Malaysia di Piala AFF U17 Kamis, 16 April tahun 2026. Kekalahan 0-1 dari Malaysia di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, menjadi tamparan keras bagi timnas Indonesia U17. Dalam laga grup A Piala AFF U17 2026 itu, Garuda Muda sejatinya tampil dominan sejak awal pertandingan. Anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto mampu menguasai bola, menekan, dan membuat Malaysia kesulitan mengembangkan permainan. Namun, dominasi tersebut kembali tidak dibarengi dengan efektivitas. Masalah ini terasa seperti pola yang berulang. Pendekatan permainan yang mengedepankan kontrol dan dominasi sering kali justru berujung pada kebuntuan. Dalam beberapa periode kepelatihan tertentu, gaya menguasai tapi tidak mematikan, seolah menjadi trademark indah secara permainan, tetapi miskin hasil. Final PES jadi akar masalah.
Salah satu biang utama kegagalan Indonesia terletak pada buruknya kualitas final pass. Umpan terakhir yang seharusnya menjadi pembeda justru sering tidak tepat sasaran. Koordinasi lini depan belum padu. Banyak momen ketika pemain terlalu cepat melepas umpan tanpa kalkulasi matang. Alih-alih menciptakan peluang bersih, bola justru mudah dipatahkan oleh pertahanan lawan. Situasi ini mempertegas masalah klasik. Indonesia mampu membangun serangan dengan baik, tetapi gagal menyelesaikannya. Dominasi berhenti di sepertiga akhir lapangan, tanpa produk akhir yang benar-benar mengancam. Detail kecil, dampak besar yang sering lepas dari perhatian. Di tengah dominasi Indonesia, Malaysia justru menunjukkan efektivitas. Satu peluang dari bola mati mampu mereka konversi menjadi gol. Berawal dari sepak pojok Nur Azam, bola disambut tandukan Muhammad Fares pada menit ke-33. Padahal, posisi Fares tidak sepenuhnya ideal. Namun, lemahnya pengawalan dan kurangnya fokus membuat peluang itu berbuah gol. Ini menegaskan bahwa dalam sepak bola, detail kecil sering menjadi penentu. Ketika dominasi tidak dibarengi konsentrasi penuh, satu momen saja cukup untuk mengubah hasil. Finishing tumpul dan evaluasi mendalam. Masalah terbesar lainnya adalah finishing yang tumpul. Indonesia sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol. Pengambilan keputusan di depan gawang masih menjadi kelemahan. Ada yang terlalu lama menahan bola, ada pula yang terburu-buru menembak. Ditambah penampilan solid kiper lawan, semua peluang pun berakhir sia-sia. Kekalahan ini kembali menegaskan realitas yang sama. Dominasi tanpa efektivitas tidak akan menghasilkan kemenangan. Jika pola ini terus berulang, maka bukan hanya aspek teknis yang perlu dievaluasi, tetapi juga pendekatan permainan itu sendiri. Garuda Muda perlu menemukan keseimbangan antara kontrol permainan dan ketajaman. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan soal siapa yang paling lama menguasai bola, tetapi siapa yang paling efektif memanfaatkannya.